Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SDN Malaka Jaya 07. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Tadi kita sudah melaksanakan penilaian harian tema 2, subtema 2, dan penilaian harian PLBJ. Bagaimana semuanya? Apakah lancar mengerjakannya? Semoga semuanya dapat mengerjakan dengan lancar ya, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, untuk di kegiatan 2 hari ini, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan video dari channel YouTube Chandra Bersaudara. Coba dilihat dulu ya videonya. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apa gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Yuk kita cari tahu. Pada anak-anak yang memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, di sini kita banyak membahas tentang pencernaan. Kan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pencernaan ya? Tapi kalian masih ingat tidak sistem pencernaan itu artinya apa? Nih, sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, lalu mengubahnya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Jadi, saat kita makan, makanan itu masuk ke mulut, diproses di dalam tubuh, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Itu yang dinamakan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu pasti ada organ-organ yang melaksanakan sistem tersebut. Kira-kira apa saja ke organnya? Nah, di sini adalah organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama, makanan masuk lewat mulut. Paling atas adalah mulut. Lalu dari mulut setelah dikunyah, masuk ke kerongkongan. Nih, kerongkongan yang panjang sampai dia ketemu tempat yang bernama lambung.
Dan setelah diproses di lambung, dia akan turun ke usus halus. Usus halus itu yang banyak itu kayak jari-jarinya. Nah, terus selesai dari usus halus, dia akan diproses kembali usus besar, lalu dikeluarkan oleh anus dalam bentuk biasanya kita melakukan buang air besar, ya. Jadi pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang keenam anus. Nah, yang pertama tadi ada mulut. Sebenarnya fungsi mulut tuh apa sih? Fungsi mulut adalah untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Jadi saat makanan masuk melalui mulut, kita otomatis mengunyah makanan tersebut dengan gigi kita. Nah, itu biar makanan lebih halus, bisa ditelan oleh tubuh. Dan yang kedua, setelah tadi kita telan dari mulut, dia akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu fungsinya mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Atau bisa jadi, lebih mudahnya, kerongkongan itu adalah penghubung antara mulut dan lambung. Nah, kan karena sudah ada lambung, maka kita harus belajar tentang lambungnya. Tadi makanan yang dari kerongkongan, dia akan ke lambung. Ini lambung itu bentuknya seperti ini. Lambung sendiri mempunyai 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Nah, jadi di lambung kalian sekarang ada makanan sementara yang sebelumnya kalian makan sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Nah, yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Jadi, selain tadi menyimpan makanan sementara, selama disimpan itu, makanan akan dipecah lagi yang lebih kecil dan mengaduk makanan serta menghancur makanannya, diserap dan dicerna itu dengan bantuan enzim. Nah, selanjutnya, tadi kan di sini dibilang ya, sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Nah, hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chyme. Nah, dalam bentuk semi padat ini kemudian dilepaskan lagi menjadi lebih kecil secara sedikit demi sedikit. Dan sari makanannya itu diserap oleh usus halus. Sari makanannya itu apa sih? Misalnya, di nasi yang mengandung karbohidrat, maka karbohidratnya diserap di usus halus, vitaminnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membuang air garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Jadi, tadi ini makanan yang di sini dari usus halus masuk ke usus besar. Kan tadi di usus halus itu kita sudah membahas bahwa dia menyerap sari makanan. Nah, sari makanan yang tidak bisa diserap akan dibuang di usus besar. Jadi, dan dibentuk menjadi limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Nah, baru dikeluarkan melalui anus. Itu biasanya kalau kita melakukan buang air besar, nah limbah padatan ini yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, itu kan fungsi organ pernapasannya nih. Dari sekian banyak organ pernapasan, bisa gak sih gitu kita melakukan hanya dengan satu organ? Tidak bisa, karena semuanya saling berhubungan satu sama lain. Kalau satu sakit atau satu bermasalah, maka seluruh sistem pencernaan kita akan bermasalah. Gitu. Nah, gimana sih cara menjaga pencernaan manusia? Tuh.
Dan yang lebih hebatnya lagi, panjang saluran pernapasan manusia mencapai 30 meter. Nah, kan tadi kan kita udah bahas ya sebelumnya bahwa kalau satu sakit, maka yang lainnya pun tidak akan sempurna pergerakannya. Makanya, kenapa kita harus belajar tentang organ pencernaan? Karena dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan manusia, maka kamu dapat memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Nah, di sini salah ya, harusnya pencernaan. Nah, di sini iklan gaya hidup sehat. Kalian bisa lihat juga di buku tema halaman 37. Nah, kenapa sih kita harus hidup sehat? Kenapa kita harus hidup sehat? Karena tadi makanan yang kita makan dan tubuh kita untuk menjaga organ pencernaan kita tuh harus dijaga dengan baik gitu. Kalau ada yang rusak atau ada yang bermasalah, itu seluruh tubuh kita akan bermasalah karena tidak bisa menyerap makanan, tidak bisa makan gitu. Nah, di sini kan kita kemarin sudah belajar iklan ya, di pembelajaran 3 dan 4. Kita sudah belajar tentang kata kunci, kalimat iklan, gambar. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Karena kan kemarin ada apa itu kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Nah, sekarang kita lihat dari video ini. Kamu amatin yang mana termasuk kata kunci, yang mana termasuk kalimat iklan, dan yang mana seperti apa gambar itu. Nah, menurut kalian iklan ini tentang apa sih? Coba kalian amati dan kaitkan dengan pembelajaran yang tadi kita bahas. Nah, di sini sekarang kalian harus melihat apakah iklan ini efektif atau tidak efektif. Nah, iklan yang efektif itu pasti harus attention atau perhatian. Di sini maksudnya perhatian adalah iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Jadi harus dapat menarik perhatian. Nah, yang kedua adalah interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Dan yang ketiga ada desire atau keinginan. Suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Jadi harus kayak memotivasi keinginannya untuk terlaksana gitu. Setelah tadi bisa menarik perhatian, menumbuhkan minat, lalu menumbuhkan motivasi untuk menggerakkan keinginannya. Nah, action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Jadi yang tadi setelah dia punya motivasi ingin melakukan hal yang diminatinya karena iklan tersebut, maka ada tindakan. Contohnya, setelah kamu minat belajar, kamu ingin belajar, kamu pengen sekolah. Tindakannya adalah kamu pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, itu disebut tindakan. Atau kamu ingin mainan, maka kamu tindakannya membeli mainan. Seperti itu. Conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Jadi, tadi ya, kalau kita contohnya dengan membeli mainan, kamu suka mainan dengan merek A. Wah, kamu tahu itu merek A pasti bagus. Nah, kalau nanti kamu akan membeli mainan lagi, kamu
akan membeli dengan merek A terus. Nah, itu disebut rasa percaya. Nah, iklan yang efektif harus bisa melakukan itu. Yang pertama tadi attention atau menarik perhatian. Yang kedua itu minat. Setelah dapat perhatian, menaikkan minat kamu untuk membelinya atau melakukannya. Dan yang ketiga, keinginan, yaitu meningkatkan motivasi untuk melakukan minat tersebut. Jadi, saya ingin melakukan itu. Dan yang keempat, ada action atau tindakan. Tindakan itu merupakan tujuan akhir dari produsen. Jadi, kamu ada di sesuatu yang dilakukan hasil dari iklan tersebut untuk mengikuti iklan tersebut. Nah, yang terakhir adalah rasa percaya. Jadi, harus percaya banget gitu, pengen beli atau nanti akan beli lagi barang tersebut. Nah, di situ yang dimaksud dengan iklan yang efektif. Jadi kamu bisa lihat di iklan halaman 37 apakah sudah memenuhi ciri-ciri iklan yang efektif atau belum. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah untuk membuat iklan yang lebih baik Nah, kamu lihat di sini dari iklan yang efektif atau dari unsur-unsur iklan yang kemarin, dari kata kunci, gambar iklan, target iklan, apa sih yang kurang dari iklan halaman 37 tersebut. Nah, yang terakhir, fungsi dari iklan tersebut, kalian bisa melihat secara gambar, secara maksud dan pesan, fungsi dari iklan tersebut tuh untuk apa, tujuannya itu untuk apa, gitu. Nah, karena kita sudah membahas tentang iklan, maka tadi amatilah iklan pada buku tema 3 halaman 37, lalu kerjakan halaman 38 bagian ayo mengamati. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan di halaman 38 dan bagaimana efektivitas sebuah iklan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, semangat, dan selamat mengerjakan tugas. Kalau ingin bertanya, silahkan tanya ke Ibu ya. 0813988882022. Terima kasih anak-anak kelas 5A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.